Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar siswa sekalian? Baik. Ya. Pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024, kita akan melakukan presentasi sebuah proyek mata pelajaran sejarah Indonesia dengan tajuk proyeknya adalah Poster Pemimpin Reformasi. Berikan tepuk tangan. Pada kesempatan kali ini yang akan tampil duluan adalah kelompok 3 yang akan membahas tentang masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri periode 2001-2004. Nah, nantinya ada beberapa hal yang perlu kalian cermati. Apa-apa saja yang akan menjadi dasar penilaian? Itu yang pertama, dari segi posternya akan dinilai yaitu keindahan atau seninya dan kreativitasnya. Ya, jadi 2 poin penilaian yaitu keindahan dan kreativitas akan dinilai dari hasil karyanya dengan angka range nilai 10 sampai 100. Lalu untuk presentasi yang akan dinilai adalah isi konten yang dibacakan, performanya, dan kekompakannya. Jadi manfaatkan tiap kelompok untuk memberikan hasil yang terbaik. Satu kelompok diberi durasi 15 menit, dimulai dari saat mereka membacakan. Oke, tanpa berpanjang-panjang kalam, kita mulai saja. Inilah dia penampilan dari kelompok 2. Berikan aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil poster kami yang berjudul Masa Pemerintahan Megawati dari tahun 2001 sampai 2004. Yang pertama, mari kita bacakan profil dari Ibu Megawati. Nama lengkap beliau adalah Diah Permata Megawati Soekarno Putri. Beliau lahir di Daerah Istimewa Yogyakarta 23 Januari 1947. Beliau pernah menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran pada tahun 1967, tapi tidak lulus. Lalu beliau menempuh lagi pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 1972 dan itu juga tidak selesai. Jabatan beliau adalah menjabat sebagai Presiden RI pada tahun 2001 sampai 2004, Wakil Presiden RI pada tahun 1999 sampai 2001, dan terakhir Ketua Umum PDI Perjuangan dari tahun 2015 sampai sekarang. Agama beliau adalah Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Megawati. Yang pertama ada kebijakan di bidang politik. Kebijakannya contohnya seperti sistem pertanyaan baru, sistem pemilu yang baru, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Yang kedua adalah kebijakan bidang sosial. Di bidang sosial ini contohnya seperti membentuk komite penanggulangan kemiskinan, membuat program rasmi dan membuat program kartu sehat. Di kebijakan yang ketiga itu ada kebijakan ekonomi, contohnya seperti membentuk tim nasional pertumbuhan investasi, menerapkan kebijakan imbal beli guna mendorong peningkatan ekspor non-migas di Indonesia. Berikutnya akan dijelaskan oleh saya akan menjelaskan keberhasilan wilayah beliau. 1. Menembak teroris, 2. Memperbaiki kinerja ekspor, 3. Menerbitkan paket kebijakan ekonomi, 4. Mengakhiri program YSL, dan 5. Menurunkan garis kemiskinan. Berikut berarti yang berhasil diraih oleh Megawati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas ya. jika ada keberhasilan, juga pasti ada kegagalan yang terjadi pada masa pemerintahan Megawati 2001 hingga 2004. Yang pertama, terjadinya privatisasi BUMN, yaitu Indosat dan CPTC. Indosat ini dijual dan dimenangkan oleh negara tetangga, yaitu Singapura. Yang kedua, ada penanganan BLBI atau Bank Luar Likuiditas Bank
korupsi ini masih menjadi beban negara yang merugikan keuangan sebesar 5.000 triliun dan membuat negara sengsara hingga 7 turunan, yaitu hingga 2043. Yang ketiga, ada ketidakberhasilan dalam Samputas Padan dan migran dengan Malaysia. Karena garis perbatasan Belanda dan Inggris yang tidak jelas, yang merupakan negara terdahulu sebelum Indonesia dan Malaysia, maka Mahkamah memutuskan untuk pulau ini dimenangkan oleh negara Malaysia pada 17 Desember 2002. Dan terakhir ada berbagai harga barang terus melambung. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ketika Megawati setelah menjabat, beliau masa pemerintahannya pun berakhir. Penyebab dari berakhirnya masa pemerintahan dari Ibu Megawati itu adalah masa jabatan beliau yang sudah berakhir karena sudah menjabat selama 5 tahun dari 2001 sampai 2004, dan juga Megawati ingin mencalonkan kembali menjadi presiden yang memiliki lawan Pak SBY, namun kalah dari 140% sampai 60%. Jadi di sini dapat dilihat presentasenya, dan kemudian Ibu Megawati harus rela menyerahkan tonggak presidenannya pada Pak SBY atau Pak Susilo Bambang Yudhoyono, yang Pak SBY tersebut adalah mantan Menteri Koordinator pada masa pemerintahan dari Ibu Megawati. Inilah presentasi dari kami kelompok 3. Jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan, kami mengakhiri presentasi kami. Oke, cut dulu, cut. Pak, ada bukan? Selamat pagi semuanya. Nama saya Daniel Tagacaribu dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Saya ingin bertanya, mengapa Megawati menjual aset negara yang Indosat? Oke, cut. Terima kasih atas pertanyaan Daniel. Saya akan menjawab mengapa di masa pemerintahan Megawati ia menjual perusahaan BUMN Indosat dan Semen Gresik. Megawati menjualnya karena keadaan Indonesia sangat krisis dan ia memerlukan bantuan dana saham dari luar untuk Indonesia agar maju dan sejahtera. Megawati juga berkata bahwa berkat Indosat dan lainnya kita capai target APBN. Dasar ekonomi membaik, produksi tani yang dapat jadi bahan barter dengan negara lain. Karena kita tidak punya uang ketika itu. Jangan lupakan krisis yang teramat parah. NKRI sangat terancam seperti Yugoslavia. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban Najwa. Saya juga mau bertanya, apakah setelah dijualnya perusahaan Indosat, gimana keadaan krisis? Terima kasih atas jawaban Najwa. Saya ingin bertanya lagi, apakah setelah dijualnya perusahaan Indosat itu sahamnya keadaan krisis Indonesia semakin membaik? Ya. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh teman saya tentang krisis Indonesia yang sudah membaik atau belum. Megawati kan berkata kalau dia bilang kita capai target APBN, dasar ekonomi membaik, produksi tani yang dapat jadi bahan barter dengan negara lain. Nah itu tuh beberapa perbaikan dari dijualnya Indosat. Memang ada beberapa sisi negatif lain, tapi setidaknya ada beberapa hal yang krisis di Indonesia terselesaikan dengan dijualnya hal itu gitu. Terus Megawati pernah nge-tweet di tahun 2014, dia bilang ketika Indosat dijual, adakah rumah yang layak untuk TNI atau Polri? Adakah yang menghitung berapa unit pesawat tempur yang bisa atau layak terbang untuk jaga udara NKRI? Adakah yang menghitung berapa kapal perang KRI yang layak berlayar? Embargo senjata Amerika Serikat dan tekad lunasi utang ke IMF, sementara manuver kapal Indo Amerika Serikat Armada Pasifik di Laut Jawa terlalu sering. Anggaran negara minus dan mungkin kantong kalian saat ini lebih kaya daripada negara ini ketika saat itu. Sekian jawaban saya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya.
sekian. Kami mohon maaf. Terima kasih semuanya. Makasih. Sama.